Dilawan dengan 69.000. 6,9 hektar, terus 6,9 hektar kan, ya kan? Supaya nggak kelihatan bahwa ini saling gugat, ini digedein. apa yang digedein? Double loss. Jadi Bapak mau bilang di tahun 2016 itu pun ada pergeseran batas wilayah, sudah dilakukan pergeseran batas wilayah. 2002, Bu. 2002 justru terjadinya. PBB kayak PBB 15.000 meter. Oke, berarti sama clearing. Pas waktu di Pengadilan Negeri Bandung gugatan pertama di tingkat pertama, Pak, itu masih batas antara Dago Elos sama Cirebon masih sama. Masih belum ada perubahan signifikan. Tahun berapa? Tahun 2016, Pak, yang gugatan pertama di Pengadilan Negeri. Enggak, 2002 juga udah di ini. Udah diacak-acak. Baru 2002 diacak-acak atau dari tahun-tahun sebelumnya, Pak? Jadi lebih kurang 2000-an. Jadi 2000 atau 2001, ada tuh 2002. Makanya saya komentar gini, saya kayak ini. Tanda jaringan mafia tanah itu pembayaran awal PBB tahun 2002 dan selanjutnya. Maksudnya gini, Ibu bayar PBB tahun 2003. Ibu diduga kuat oleh saya bahwa Ibu ikut serta. Kenapa baru setahun itu bayar PBB? Enggak. Kenapa Ibu 2003? 2000 ya. Oh, itu jadi pertanyaan. Kenapa 2023 baru bayar? 2003 saya duga. Karena saya duga Ibu menunjuk ke 2002 tadi. Jadi Ibu dibantu sama jaringan ini tadi. Dibantu itu maksudnya dikondisikan juga sama jaringan tadi. Ntar tujuannya kenapa Ibu digituin? Ntar kalau Ibu dilawan kan Ibu kalah. Kan? Pak, berarti kalau yang saya tangkap dari cerita Bapak tuh berarti jauh sebelum lawan melawan dengan keluarga Muller dan PT Dago Tigraha, secara horizontal aja tuh antara warga Cirapuhan, Dago Elos, atau antar warga di Dago Elos, antar warga di Cirapuhan aja itu emang udah ada konflik, Pak. Ingat baik-baik, itu bukan warga Dago Elos. Itu pelarian dari warga kampung Cirapuhan. Kalau bahasa sekarang pendatang maksudnya. Di sini jadi pendatang, di sana jadi imigran gitu, jadi pelarian lagi gitu. Aman? Enggak, Pak. Jadi mereka warga Cirapuhan maksudnya. Warga Cirapuhan ke sana. Terus ke Dago Elos. Nah, jadi dia warga mana? Dijual ke Ibu. Ini tuduhannya serius, Pak. Soalnya kan itu notaris, Pak, jubutnya, Pak. Iya, Bu. KJB-nya. Ini saja sini, Bu. Dijual ke Ibu. Ini tuduhannya serius, Pak. Soalnya kan itu notaris, Pak, jubutnya, Pak. Iya, Bu. KJB-nya. Ini saja sini, Bu. Jadi itu kejanggalannya. Konflik horizontal dong yang tidak selesai dan tidak akan selesai dengan putusan pengadilan. Itu nggak akan pernah selesai itu. Karena ternyata masalahnya baru saya dapatkan hari ini, saya ngobrol sama Bapak. Jauh sebelum urusan di pengadilan ada pengkondisian yang melibatkan warga-warga di Dago Elos maupun di Cirapuhan. Dan itu adalah persoalan menarik batas antara dua wilayah itu. Iya. Betul nggak, Pak? Bapak koreksi ya kalau saya nggak salah mengambil itu. Tapi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengulas mengenai pernyataan kami yang mana kami menyatakan bahwa konflik Dago Elos adalah mafia tanah saling gugat. Di sini kita lebih fokus membahas masalah bahwa data-data tergugat itu didata oleh para penggugat.
yang mana kita sendiri juga menyaksikan sekitar tahun 2008 hingga 2014 atau 2015 sering kita menyaksikan Asep Makmun CS itu aktif. Nah, dari sini juga kelihatan bahwa nama-nama pergugat utamanya 1 sampai dengan 4 ini adalah rekanan-rekanan yang udah biasa main pertanahan yang nggak jelas dengan kerjasama dengan pihak luar. Oke, kita mengomentari pendapat ini itunya asal-asalan. Ya, bisa jadi memang asal-asalan, tapi ada yang nggak bisa dilakukan kecuali oleh hanya ketua RT atau ketua RW yang tinggal di daerah tersebut. Nah, dalam hal ini Asep Makmun adalah ketua RW, sedangkan di RW 1 Apus Sukendar itu diangkat sama lurah. Nah, oke, kita lebih fokus ya masalah tergugat nomor 69 Udin S. Nah, ini Udin S ya, udah golos ya. Nah, terus tergugat nomor 99 Udin Sudenta, ada golos ya. Terus selanjutnya ini tergugat nomor 232 dan 233 yang mana disebutkan atas nama Cepi. Cepi ini anaknya Udin Sudenta. Nah, ini disebutkan alamatnya 215A sama 215 ya, cuma dikasih tambah A. Nah, ini menunjukkan bahwa yang ngedata ini pihak tergugat, bukan penggugat. Nah, ini menunjukkan suatu kerjasamanya. Oke, kita jelaskan ya. Adapun Udin Sudenta itu yang dimaksudkan dulu yang namanya Udin S ya, penggugat 69 ini ya. Dulu yang bersangkutan itu memang tinggal di RW 2 ya. Terus penggugat nomor 99 itu Udin Sudenta. Dia punya juga bidak di sebelah terminal yang sekarang dipakai tambal ban. Nah, itu ya kan. Nah, terus kenapa kok bisa itu Cepi, ada nama Cepi, padahal ini dia sendiri juga ini udah koordinasi antara penggugat sama tergugat. Nah, itu tadi ya, Cepi 200 tergugat 232 sama Cepi 233 ya. Nah, itu kita tunjukkan. Nah, ini nih. Nah, rumah ini rumah Udin Sudenta. Dari mana dia tahu bahwa ini punya Cepi? Padahal Udin Sudenta punya lebih dari 1 anak. Nah, dari sini menunjukkan pihak tergugat, dalam hal ini pendata Asep Makmun CS, ngambil gampangnya, oh anaknya Udin Sudenta itu Cepi. Nah, terus yang satunya lagi, kenapa diambil Cepi tergugat sebagai 233 beralamat 215 dan 215A. Ini salah satunya memang yang sebelah utara itu emang dijual yang namanya Pak Dirman. Sementara Pak Dirman itu mau jadi warga RT 07 RW 1. Ini kami duga dia khawatir kalau Pak Dirman ini dibantu oleh warga RW 01, dalam hal ini warga RW 01 yang nggak masuk dalam jaringan mafia tanah. Nah, adapun ini kita sendiri juga mohon ke pemerintah, dalam hal ini ke Lurah Dago, supaya batasnya diperjelas.
Nah, ini batasnya diacak-acak. Tahun 99 itu batasnya di sini nih. Nah, ini kita sepakati. Jadi Demak itu masuknya ke RW 1. Kantor pos itu batas akhir RW 2. Jadi sebelah utaranya atau yang dikuasai oleh Dago Inti Geraha sekarang. Jadi asal muasalnya kan dari pribumi diserobot oleh Asep Makmun, dari Asep Makmun ke Pak Budi. Pak Budi dijual ke PT Dago Inti Geraha, dia peralihkan lah garapannya ya. Itu masuk RW 01. Nah, oke, diperjelas lagi ya. Jadi balik ke poin awal. Jadi ini tadi masalah Cepi atau keluarga Pak Udin itu menunjukkan bahwa detail seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dalam hal ini tergugat itu sebagai ketua RW, otomatis bisa dia melakukan pendataan, apalagi dia punya data di keadministrasian, apalagi juga Apus Sukendar sebagai ketua RW 1 ikut serta terlibat di dalam jaringan mafia tanah ini, yang mana Pak Aput sendiri bukan calon ketua RW tapi diangkat sama Lurah Dago sebagai ketua RW ketika masa pendataan. Oke ya, itu ya. Lagi ya, itu ya salah satu, ini cuma salah satu uraian kami mengenai itu tadi ya, mengenai dugaan kuat bahwa yang melakukan pendataan adalah pihak tergugat. Tak sehubungan dengan yang itu juga, kami sendiri sebagai pengalaman, kami Muhammad B. Yaman, pengalaman sebagai ketua RT selama 2 periode. Jadi seandainya kami disuruh ngedata para tergugat seperti ini, juga kemungkinan kami nggak sanggup. Masalahnya bukan warga kami. Dalam artian para tergugat mesti sadar didata ini, didata untuk apa. Tak sementara dalam kasus konflik Dago Los FS ahli waris Muller itu para tergugat itu nggak paham. Nah di sini korelasinya ya Pak ya, Ibu, Bapak, alhamdulillah. Silakan cek informasi dari kami, baca blog kami Nawisan Kurma atau YouTube Nawisan Kurma, silakan mengenai keterangan kami lainnya. Ya demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu Pak. Waktu itu Pak Deddy Koswara itu sebagai apanya Bapak? Posisinya di RT warga ya. Yang ikut tanda tangan di sini. Merasa terancam oleh jaringan mafia tanah. Dan ternyata dia adalah yang jaringan mafia ikut serta jaringan mafia tanah. Nah, Bapak mungkin bisa jawab dulu, kenapa hanya nama Pak Deddy Koswara yang masuk di tergugat di pengadilan waktu itu, bukan nama Bapak? Bukan gitu. Nah, ini saya jelaskan tadi. Kelompok 4 ini Bu, terdiri dari orang-orang yang nggak paham. Nggak paham siapa masyarakat adat, siapa ini. Kedua, terdiri dari orang-orang yang paham. Tahulah mafia tanah itu. Jadi orang-orang yang paham dan orang-orang yang nggak punya riwayat yang jelas, terputus. Maksudnya langsung ke situ. Gini Pak, maksudnya saya dapatkan benang merahnya itu adalah gimana ceritanya? Hanya Pak Deddy Koswara sama Pak Aput yang masuk di tergugat itu Pak. Pak ini. Soalnya kalau kita lihat itu di Cirebon itu hanya itu Pak. Jelaskan dulu ya masalah itu. Kalau ini udah lolos kan? Ya. Ini udah lolos kan? Ya. Sebelumnya ada modus lagi Bu. Ada modus lagi. Tanahnya Pak Lukman, mana Pak Lukman tadi? Pak Lukman. Pak Lukman itu ibunya namanya
Jadi dia putra pribumi lah. Pak Lukman. Tadinya pas saya di Pak. Leluhurnya sampai ke 6 tingkat. Ada di sini, tinggal di sini. Kuburannya ada di sini, ya kan? Kakeknya lah, neneknya lah, yang pribumi neneknya sebentar. Itulah yang ngasuh ayah bapaknya Asep Mamun. Asep Mamun sama Didi Kuswara itu saudara Pak. Nah, tadi tukar ya. Jadi keluarga Pak Lukman ini atas nama AJB Tommy dengan MB Karta itu diseruput Oleh Didi Kuswara dan jaringannya. Jadi sertifikatnya di atas namakan ini. Nah, setelah itu dia akan nyerobot ke sini lagi atas nama Didi Kuswara. Seluruh ini 80 meter, ini 270 meter. Menurut dugaan saya, dia dikasih peranan sebagai masyarakat adat oleh tuan tanah, oleh jaringan polusi mafia tanah sering bukan ini. Lihat pembelaannya di pengadilan, sesuai kan bahwa dia lah yang paling lama tinggal di sini. Padahal kan leluhurnya Pak Lukman. Nih Pak Lukman nih. Dan dia milikan nih. Saya pelajari dulu sekitar 20 tahunan Bu. Jadi dia dikasih peranan itu. Ya. Sertifikatnya diubah atas nama Didi Bukan juga. Kuswara. Ini kan AJB. ini kan segini Bu. Ini kan begini. Nah ini diambil gitu. Ya tujuannya kan dia punya sertifikat kan. Habis itu kan berarti kalau punya sertifikat kan berarti masyarakat adat, ya kan? Habis itu dia di sini punya sertifikat kan? Punya sertifikat. Ini juga janggal lagi Bu. PT Batu Nunggal Indah Iwan Surjadi tahun 2014 kepala hukum. Bisa mau. Apa kaitannya? Apa kejanggalannya di sini? Saya kirim surat ini kejanggalannya apa? AJB antara Didi Kuswara itu dijual. Ya dijual nih Bu. Ya. Ya dijual. Ya. Dijual ke Ibu Iwan Surjadi. Didi Kuswara. Dibuatin AJB oleh Meli Nathaniel. Ya kan? Entar ada itu. Akta jual beli terus. Nah, setelah itu sertifikatnya jadi atas nama yang membeli dong harusnya. ini penjual Bu. Itu Bu. Tadi saya menguraikan modus ini adalah diberi peranan sebagai seolah-olah tuan tanah masyarakat adat, sehingga entar ini korelasinya dengan pembelaan di sidang itu bahwa inilah masyarakat adat itu. Jadi gini, saya coba Bapak koreksi ya, saya coba untuk menyederhanakan supaya semua penonton tuh bisa paham. Jadi Bapak mau bilang bahwa jauh sebelum ada gugat-menggugat sudah ada pengkondisian masyarakat-masyarakat di sekitar. Mafia tanah bukan 2016, 1980-an. Jadi dari situ ada pengkondisian bahwa hanya orang-orang yang nanti akan masuk pada akhirnya masuk di sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Bandung ini itu yang menjadi tergugat. Jadi seolah-olah perebutan tanah itu hanya antara keluarga Muller dan PT Dago Integraha dengan mereka yang masuk ke situ, yang sudah dikondisikan sejak jauh. Karena kan selama ini Pak pemberitaan dibuatlah bahwa kalau kronologinya bahwa justru dimulainya itu tahun 2013. Ketika keluarga 2016. Bahkan ada kalau ada buat mundur Pak. 2013 ketika keluarga Muller minta dulu nih ke Pengadilan Agama sebagai ahli waris dari Muller, keluarganya Ratu dari Belanda. Ternyata mundur lagi. Sudah ada pengurusnya juga ternyata di sini. Di Cirebon dan Belos. Saya tambahin Bu, yang sini Bu juga lagi aktif tuh Bu. Paralel berarti tahun itu. Iya, sana aktif, sini aktif. Itu terjadi. Tahun 2000 sana aktif, sini aktif Bu. Itu 2000 itu berarti jauh sebelum masuk pengadilan dong Pak ya? Kalau gitu.
jauh sebelum masuk pengadilan. Jadi ketika berkas-berkas ini yang ini beberapa warga yang sudah dikondisikan menurut Bapak ya, beberapa warga yang sudah dikondisikan harus atau dikondisikan mewakili warga di sini sudah siap berkasnya, Bukan maka wakil warga di sini, Bu, wakil di sana. warga di sana itu di mana Pak? Mas. Oke, udah lolos. Kemudian dimulailah tadi Bapak bilang kalau dalam bahasa Bapak adalah apa namanya rekayasa saling gugat. Rekayasa saling gugat. Oh, itu yang maksud Bapak ya. Jadi pas Bapak bilang saya terima email itu, saya benar-benar nggak bisa memahami yang Bapak maksud itu rekayasa saling gugat itu seperti ini. Jadi ternyata tadi ya, berarti saya benar ya bilang tadi kesimpulannya ya, bahwa jauh sebelum 2016 sudah ada pengkondisian sebelum mereka saling gugat di pengadilan negeri, sudah ada pengkondisian di warga-warga sekitar untuk hanya nama-nama ini yang bakal muncul di surat gugatan. Sementara Bapak sama nama-nama lain yang seharusnya menjadi pemilik tanah di sini jauh sebelum Ini tadi kriterianya tadi, yang bodoh digugat, yang lemah digugat, yang pinter digugat, tapi itu pihaknya. Maksudnya yang pinter, yang paham riwayat tanah, ke saya kenapa nggak digugat? Saya paham. Nah itu berarti ini dong jawaban tadi pertanyaan dari saya ya. Kenapa nama Muhammad Yaman itu nggak muncul di surat gugatan? Kalau saya nggak gugat, nah ini 233 Cepi, itu Pak Dirman, kenapa nggak digugat? Kalau Pak Dirman digugat, itu kan dia setia sama saya, mau masuk ke Cikampung Cirapuan Negeri 7, dia akan minta bantuan saya akan menjadi pihaknya. Namanya para pihak namanya Pak. Bapak yang akan ikut. Jadi gini, Bapak bisa koreksi lagi. Jadi menurut Bapak di tahun 2016 itu sudah ada pengkondisian, dipilah-pilih lah nama tokoh-tokoh yang akan dimasukkan menjadi tergugat. Betul. Itu yang Bapak maksud ya? Ya. Ntar kita lanjutin lagi ya Bu ya. Oke. Penyerobotan terjadi lagi di sini. Ini tahun berapa di sebelah sini? Ini data harus dihitung ya Bu ya, ini cumanya. Pokoknya data teh ngacak lah Bu lah. Ini data itu teh 1992. Ismail Tanjung ngejual ke Iwan Surjadi. Meli Nathaniel membuat AJB. Habis itu jadi sertifikat atas nama Didi Kuswara tadi. Oh, ini lagi Bu, beda lagi. Sebelahnya ini sama juga. Ini. Siapa Pak? Ismail Tanjung penjualnya. Dijual ke Iwan Surjadi PT Batu Nunggal. Berarti jadi miliknya Ismail Tanjung dong kalau jadi cerita Bapak tadi. AJB-nya diatur sama notaris. Habis itu sertifikatnya jadinya Ismail Tanjung lagi. Ismail Tanjung dijual ke Ibu. Ini tuduhannya serius Pak, soalnya kan itu notaris Pak jebutnya Pak. Iya, Bu. AJB-nya. Ini saja sini Bu. Jadi itu kejanggalannya. Sertifikat jadi atas nama pembeli. Justru penjual. Penjual ya kan? Atas nama penjual, maaf koreksi ya, penjual ya, atas nama penjual bukan pembeli. Harusnya pembeli. Jadi benar dibawa ke notaris ada AJB gitu ya, tapi justru yang menjual yang dapat sertifikatnya. Oh gitu. Pak, korelasi. Nah, itu harus tanya gitu dong. Korelasinya apa? Siapa Ismail Tanjung? Ismail Tanjung adalah ketua RW 02 Dago Los. Korelasinya lagi apa? Kampung Cirapuan ini dikondisikan untuk dirubah jadi Dago Los. Itu di atas tergugat 232 Cepi. Kan ada bukti-buktinya, bahkan termasuknya kemarin ada yang mana Pak buktinya Pak? Mana Pak? Ada yang ini? Mana yang Cepi atas nama Cepi itu mana Pak? Ini surat Bapak ya? 233. Manakah di manakah? Ini kita harus serius atau gimana Bu? Iya serius Pak, beneran. Ini. Ini mana tadi ya? Yang bilang tuh. 233. Ya, tangan punya saya deh Pak. Yang Bapak udah fotokopi ini kan. Tapi ini nah kalau saya sih ada kalanya susah ngacak-ngacak juga Ibu aja biasanya, makanya kadang-kadang staff saya kadang-kadang teman-teman saya kadang bingung gitu. Yang nanti udah ya, gimana Pak Cepi Pak Cepi?
Ketemu nggak? Cepi ya. PK udah bolos, nah itu saya korelasikan dengan Dua berapa Pak tadi? 23. 233 232. JP Kampung Dago Elos 2 Kelurahan nomor 215A RT 02 RW 2 Kelurahan Dago Kecamatan Sungai Taman Selatan disebut sebagai tergugat CCX berapa lah ya 232. Ini Kemudian ada CP ini lagi. ini Oh ada 2 CP Pak? Ah ini, itu tadi yang saya katakan. Yang satunya, 2 CP ini. satunya dijual ke Pak Dirman. 232 233. Jadi alamat yang ada di Tabulasi. Tabulasi ya. ini dijual ke Pak Dirma tadi. Yang 233. Ini sama Pak nomornya di sini Pak. Ya, katakanlah gitu aja Bu. Yang satunya Cepi, satunya 233. Cepi. 25215A. Ya, yang itu yang dijual ke Pak Dirman satunya. Nah, ntar itu saya jelasin lagi Bu. Ini kan fokus baca nih yang baru tadi sampai di mana Bu? Nyampe Kampung Cirebon di Lumbar Jadi Jago loh. Iya. Nah, itu menarik tuh Pak. Ada upaya untuk mengubah Kampung Cirapungan menjadi Dago Elos waktu itu, waktu mau gugatan ini, supaya yang mewakili justru nama-nama yang tadi Bapak bilang sudah dikondisikan. Itu maksudnya ya? Juga sebagai kamuflase supaya nggak kelihatan nih gitu. Kelihatan? Tadi 10.000 Bu. Ditantang dengan dilawan dengan 69.000. 6,9 hektar. Terus 6,9 hektar kan, ya kan? Supaya nggak kelihatan bahwa ini saling gugat. Ini digedein. apa yang digedein? Dago Elos. Jadi Bapak mau bilang di tahun 2016 itu pun ada pergeseran batas wilayah, sudah dilakukan pergeseran batas wilayah. 2002 Bu. 2002 justru terjadinya. PBB kayak PBB 15.000 meter. Oke, berarti sama clearing. Pas waktu di Pengadilan Negeri Bandung gugatan pertama di tingkat pertama itu masih batas antara Dago Elos sama Cirebon masih sama. Masih belum ada perubahan signifikan. Tahun berapa? Tahun 2016 Pak, yang gugatan pertama di Pengadilan Negeri. Enggak, 2002 juga udah di ini. Udah diacak-acak. Baru 2002 diacak-acak atau dari tahun-tahun sebelumnya Pak? Jadi lebih kurang 2000-an. Jadi 2000 atau 2001 ada tuh 2002. Makanya saya komentar gini, saya kayak ini. Tanda jaringan mafia tanah itu pembayaran awal PBB tahun 2002 dan selanjutnya. Maksudnya gini, Ibu bayar PBB tahun 2003. Ibu diduga kuat oleh saya bahwa Ibu ikut serta. Kenapa harus tahun itu bayar PBB? Enggak. Kenapa Ibu 2003? 2000 ya. Oh, itu jadi pertanyaan. Kenapa 2023 bayar? 2003 saya duga. Karena saya juga Ibu hidup ke 2001, 2002 tadi. Nah, jadi Ibu dibantu sama jaringan ini tadi. Dibantu itu maksudnya dikondisikan juga sama jaringan tadi. Ntar tujuannya kenapa Ibu digituin? Ntar kalau Ibu dilawan kan Ibu kalah. Hah? Pak, berarti kalau yang saya tangkap dari cerita Bapak tuh berarti jauh sebelum lawan melawan dengan keluarga Muller dan PT Dago Integrahan, secara horizontal aja tuh antara warga Cirapungan, Dago Elos, atau antar warga di Dago Elos, antar warga di Cirapungan aja itu emang udah ada konflik Pak. Ingat baik-baik, itu bukan warga Dago Elos.
itu pelarian dari warga kampung Cirapuhan. Kalau bahasa sekarang pendatang maksudnya. Nah, di sini jadi pendatang, di sana jadi imigran, itu jadi pelarian lagi gitu. Enggak Pak. Jadi mereka warga Cirapuhan maksudnya. Warga Cirapuhan, ke sana. Terus dia ada Glelos. Nah, jadi dia warga mana itu Bu? Warga mana itu? Kayak itunya warga mana? Nah harusnya tuh warga Cirapuhan dong Pak. Dia sebenarnya aslinya Cirapuhan. Tapi pindah ke sana. ke sana. Pindahnya pindah domisili atau pindah benar-benar ngurus ke RT gitu, ada ngurus KTP gitu, bisa dibuktikan? Secara kita kalau masalah administrasi oke lah Bu ya, masalah administrasi. Sementara kalau dengan masalah pertanahan yaitu tadi, dia sebenarnya pada titik poinnya dia warga masyarakat ada. Jadi kalau pembelaan disidangkan, saya masyarakat ada di sini, saya sudah turun-temurun, saya ditutupi bakatnya oleh bapak saya. Ternyata itu tertolak. Keterangan dia itu membaca surat BPN yang ini yang disalahgunakan Bu. Itu surat BPN tahun 1983. Tapi saya punya 1 halaman. mana Pak suratnya? Wah, nggak jadi kopiin surat BPN. Coba. Ini tak sekarang teh. Atau kita lanjut dulu atau Enggak Pak, supaya nanti kami juga pas waktu menyusunnya enggak loncat-loncat. Nah, bisa ditunjukkan. Nah, ini yang disalahgunakan. Ini pembentukan jaringan mafia tanah ini. ini adalah apa Pak? Cuma saya punya Ini salinannya. Saya cuma punya 1 halaman kayak itu. Jadi mungkin berita acaranya beda. 1908 Bandung, 13 April 1983 waktu itu Gubernur Daerah Jawa Barat. Nah, Memorial Lurah Dago. Dan sama ini. Banyak pemberitaan dalam kasus sengketa tanah Dago. Polisi melakukan intimidasi, melakukan tindakan-tindakan represif yang menekan warga. Nah, ini perlu ditinjau, perlu kami jelaskan inti daripada masalahnya apa. Jadi kasus sengketa tanah di Dago, kami menurut penelitian kami yang sekian lama ini udah dikondisikan jauh-jauh sebelum sidang gugatan, yaitu dengan menyalahgunakan surat BPN tahun 1983 kepada Gubernur Jabar Memorial Lurah Dago. Jadi ini bukan gugatan murni, bukan gugatan Muller murni. Muller itu hanya dikasih peranan. Sebaliknya, tergugat pun itu udah juga dikasih peranan. Terkait masalah polisi itu tadi, itu juga udah dikondisikan. Jadi, kolusi mafia tanah saling gugat ini itu udah mengkondisikan pihak tergugat disuruh maju, sebaliknya pihak penggugat pun maju, pihak tergugat pun maju. Jadi ini adalah proxy war. Dari sini banyak intervensi oknum-oknum, utamanya oknum warga. Ini perlu digarisbawahi ya, sebenarnya mereka bukan warga Dago Elos masyarakat adat, tapi warga Dago Elos pendatang.
Bahkan ini dari pelarian dari kampung Cirapuan. Dengan kata lain, di kampung Cirapuan itu pun bukan masyarakat adat, tapi pendatang. Silakan cek berkas pengadilan negeri yang lengkapnya. Jadi, tindakan polisi itu sebenarnya udah dikondisikan oleh jaringan mafia tanah ini. Nah, ini yang sangat membahayakan, memang modus mafia tanah ini modus chaos. Jadi di sini dikeoskan, di sana pun dikeoskan. Nah, ini pemerintah perlu hati-hati dalam menangani kasus sengketa Tanah Dago ini. Kami udah mengirimkan surat. Kami sudah mengirimkan surat ke gubernur, DPR, Pemkot Bandung, hingga ke presiden. Bukan hanya presidennya, tapi kami menyatakan atau mengundang atau memanggil-manggil kepada yang terhormat Panglima tertinggi Republik Indonesia. Yang kata lain, ini kondisi ada kalanya kondisi darurat. Kenapa? Kami udah kirim surat ke DPR, penanganannya atau balasannya masih belum maksimal. Sementara itu di pemberitaan masih seolah-olah menangani gugatan Mueller. Padahal yang kami sampaikan bukan gugatan Mueller, tapi kolusi mafia tanah saling gugat. Jadi gugatan dengan kolusi gugatan itu beda. Cara penanganannya pun beda. Ini harus hati-hati. Kalau gugatan itu pihak tergugat maupun penggugat itu memperjuangkan hak. Sementara kalau kolusi itu mereka bekerja sama. Nah, ini berkolusi itu bekerja sama. Jadi bila mana salah satu pihak untung, maka pihak jaringan ini tetap saja untung. Jadi bila mana satu pihak ini menang, tetap aja. Nah, itu udah dikondisikan dengan adanya SHM 80 meter, dengan adanya SHM 270 meter. Dan selanjutnya PBB 15.000 meter. Kemudian tergugat pertama inilah yang dijadikan peranan sebagai tokoh masyarakat adat. Sehingga diberi peranan nih orang yang paling lama. Padahal bukan masyarakat adat. Nggak ada kesepakatan dan nggak ada hak waris. Adapun Yayasan EMA pun yang di versi sidang ya itu dengan versi Pemkot itu berbeda. Nah, selain itu lahan atas nama Ismail Tanjung garis miring Iwan Surjadi, nah, ini diberi peranan untuk mengubah kampung kampung Cirapuan jadi Dago Elos. Dari sinilah pemerintah TNI Polri harap-harap waspada bahwa ini bukan gugatan murni sekali lagi, tapi kolusi mafia tanah saling gugat. Kami kirim surat ke gubernur menyatakan aspirasi menangani jaringan mafia tanah yang berpengalaman 20 tahun hingga 30 tahunan. Udah lama surat ini kita kirimkan. Jadi sekali lagi kami mohonkan kepada pemerintah supaya berhati-hati, dan kami mohon ke pemerintah untuk menurunkan tim independen mempelajari apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kami sendiri kan udah menyampaikan bahwa gini loh, ini loh masyarakat adat. Masyarakat adat Dago Elos
itu sebenarnya tergugat nomor 274 atas nama Abeta. Itu yang leluhurnya diketahui ada di Eigendom sejak setelah Indonesia tahun merdeka. Kalau Kampung Cirapuhan itu leluhurnya jangankan sama Muller, sama Simongan pun, jangankan sama Buraminten. Nah ini Eigendom itu versi tergugat itu Buraminten, versi penggugat itu Muller. Jadi beda versi dengan BPN. Nah ini kami menyayangkan BPN sendiri kenapa melaporkan seolah-olah Buraminten itu nggak jelas posisinya. Padahal Buraminten itu ada di pihak tergugat dengan hak Eigendom. Jadi ini dua belah pihak itu menggunakan hak Eigendom Verponding, hak barat yang sudah tidak berlaku. Jadi korbannya itu malah yang tidak tergugat, korban nyatanya itu. Nah, modus chaos lainnya lagi itu udah dipraktekkan sejak lama. Misalkan di lapangan bola 2008. Nah, inilah baru ada oknum. Sekali lagi bukan institusi. Itu membuang galian fondasi hotel pembangunan Wirton. Terus selanjutnya dijadikan TPA lagi, tempat pembuangan sampah lagi. Padahal udah dihentikan. Apalagi ini perihal masalah otonomi daerah. Ini sampah-sampah dari kabupaten, bukan dari Kodia Bandung atau kota Bandung. Modus lainnya lagi yang hampir sama, ini menggunakan kekuatan luar. Misalkan kasus Iwan Surjadi PT Batu Nunggal, itu oknum-oknum yang sama, ya, itu mengundang PT Batu Nunggal Indah, komisarisnya Iwan Surjadi, pengacaranya dulu Bob Nainggolan. Nah, dengan kata lain ini menggunakan proksi, jadi kekuatan luar itu menekan masyarakat adat. Bahkan masjid pun menjadi korban. Nah, saya mempelajari itu. Adapun yang beda jaringan, yaitu masalah kasus oknum BPN bernama Syahidin. Yang banyak mengambil tanah-tanah makam disertifikatin. Nah ini perlu direvisi, dihapuskan. Sekali lagi terima kasih. Ini mohon perhatiannya kepada pemerintah pusat. Kami mohon sekali lagi balasan surat-surat yang telah kami kirimkan. Udah banyak kami mengirimkan surat. Kami pernah mendatangin ke Mabes Polri. Kami pernah mendatangin ke Polda Jabar. Cuma sekali lagi ini kami mohonkan diselesaikan secara kebijaksanaan. Dengan kata lain, kami memasuki ranah legislatif dan eksekutif. Kami sangat menghindari langkah-langkah yudikatif untuk kenyamanan, keamanan, ketertiban, rehabilitasi warga-warga yang menjadi korban. Jadi oknum-oknumnya ini, jaringan mafia tanah ini, itu juga banyak keluarga di sini maupun di keluarga di Dagolos maupun di Kampung Cirapuhan. Pada hakikatnya sebenarnya mereka pun pendatang. Tapi ini bukan konflik antara pendatang sama pribumi atau masyarakat adat, bukan. Masyarakat adat pun itu menerima mereka, bahkan saya pun menjembatani mereka dengan kesepakatan. Ayo kita berjuang mengajukan hak pertanahan yang udah banyak diintimidasi, dihalang-halangi haknya oleh oknum-oknum. Oknum-oknum kelurahan, oknum-oknum RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, banyak ikut terlibat.
oknum BPN banyak ikut terlibat. Kayak kata dagu elos, nggak ada surat lama itu menyebutkan dagu elos. Surat lama itu menyebutkan blok Dago, desa Coblong. Nah itu. Kalau sekarang kan Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong. Kalau surat lama itu blok Dago, desa Coblong, Kecamatan Cibenying. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ya ahli kubur. Di sini kau dimakamkan di tanah yang pernah engkau duduki dan saat ini pun diduduki oleh ahli warismu dan masyarakat lainnya. Ya ahli kubur, sebagian di antara anak turunanmu bersamaku, sementara itu sebagian lagi bersama pihak yang lainnya. Di sini ada kesepakatan di antara turunanmu denganku. Demi Allah kau menjadi saksinya. Kelak. Dan saya di sini tidak menempatkan keturunanmu menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang iri, menjadi orang yang hasut, sebatas pada haknya dan tidak hendak merebut apa yang menjadi hak keturunanmu maupun hak manusia sekitarnya. Di Egendom Verponding ini kami hanya berusaha untuk membantu menjelaskan dan kami memberitahukan kepada pemerintah mengenai fakta riwayat yang ada. Assalamualaikum ya ahli kubur.